ada satu syair yang terkenal sekali dari Maulana Rumi yang itu saya pecah-pecah. Inilah simbol ekspresi pola gaya seorang yang mencintai. Jadi ada 7 nasihat yang terkenal dari Maulana Rumi yang ini pakai simbol-simbol alam semesta. Ya karena beliau mengembangkan paradigma cinta, berarti sebenarnya ini profilnya orang yang mencintai. Nah, saya awali dari quotes ini. Selama kita tidak belajar mencintai makhluk Allah, kita tidak akan bisa mencintai kebenaran dan kita tidak akan mengenal Allah. Wow, ini kalau mengikuti syair-syairnya Maulana Rumi ini, satu kalimat ini saja itu bisa dijelaskan sampai nanti jam 10. Ya, di satu kalimat ini ada tema cinta kepada makhluknya Allah, ada tema cinta pada kebenaran, dan ada tema mengenal Allah. Itu sudah jadi satu buku, satu quotes ini saja. Jadi kalau kita tidak belajar mencintai manusia, tentu saja kita tidak mungkin cinta pada kebenaran. Karena agennya kebenaran itu manusia. Jadi yang oleh Allah dititipi dengan makhluk yang namanya kebenaran itu manusia. Di luar manusia tidak sibuk mencerna, mendekati, apalagi mencintai kebenaran karena sudah paket jadi. Binatang, tumbuhan itu kan paket jadi. Beda dengan kita manusia yang berproses, diberi alat, bisa dekat dengan kebenaran, bisa jauh dengan kebenaran. Itu manusia. Nah, maka kita tidak mungkin bisa mencintai kebenaran kalau kita tidak belajar mencintai makhluknya Allah. Dan kalau kita tidak mencintai kebenaran, tidak mungkin kita bisa kenal dengan Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya kok isinya kebencian-kebencian saja, berarti dia jauh dari kebenaran. Kalau jauh dari kebenaran berarti sulit dari mengenal Allah. Nah, ini kalimatnya Maulana Rumi. Berarti apa? Ya mari hidup ini dikembangkan dengan jalan mencintai makhluknya Allah apa saja. Jangankan yang manusia, yang bukan manusia pun ya hendaknya kita cintai dalam konteks mereka juga makhluknya Allah. Kalau kita kan sering dalam hidup ini kadang-kadang ambisi dan kebencian kita lebih besar daripada cinta kita. Pak, kalau ada kejahatan, kalau ada keburukan, kalau ada apalah kemaksiatan dan lain sebagainya, apa harus kita cintai, Pak? Iya. Tapi yang dicintai bukan kok, Pak, saya cinta kejahatannya. Jadi orang baik, orang buruk kita cintai. Cara kita mengekspresikan cinta tentu saja beda pada orang baik dan pada orang buruk. Kalau pada orang baik kita dukung, kalau pada orang buruk kita tuntun, kita nasihati. Kan begitu. Kita karena peduli pada orang yang kita cintai, kalau dia melakukan keburukan, ya kita dekati, kita nasihati. Jadi dalam hidup ini harusnya tidak ada ruang untuk kebencian. Kalau kita memberi ruang untuk kebencian, kita sebenarnya sedang nabrak kebenaran. Karena betapapun yang terjadi, yang kelihatan, yang ada, itu kan sebenarnya kalau memang benar terjadi berarti ketetapannya Allah. Kalau itu ketetapannya Allah, kita membenci fenomena, kita membenci fakta, kita membenci kenyataan, itu kalau pakai kalimatnya bahasa Indonesia kan berarti sama dengan membenci ketetapannya Allah.
Jadi mari kita cintai apa saja, tentu saja dengan cara mencintai yang tidak seragam dan tidak sama. Jangankan untuk yang beda-beda, yang mirip saja kan kita ekspresi cintanya beda. Misalnya punya teman yang satu sudah menikah, yang satu baru SD. Itu kan cara kita mengekspresikan cinta kita pada mereka kan beda. Kalau yang masih SD mungkin dibelikan mainan, mobil remote, itu senangnya luar biasa. Kalau sudah menikah, kalau dibeliin mobil remote kan mereka rasanya sudah tua, sudah punya istri kok dibeliin mobil remote. Nah kalau untuk anak SD cocok. Jadi ekspresinya beda-beda. Sama nanti dengan orang baik, orang buruk. Jadi ini yang dimaksud oleh Maulana Rumi. Berarti siapa saja kita jadikan teman, kita cintai. Bahkan tidak hanya manusia, semua makhluknya. Kalau kemarin kita belajar etika lingkungan itu, keluarga kita kan tidak hanya yang manusia, bahkan tidak hanya makhluk hidup. Makhluk tidak hidup pun yang jenisnya abiotik juga harus kita cintai. Jadi dasarnya persahabatan, pertemanan kita dengan semua makhluknya Allah itu ya kebenaran dan cinta. Yang kebenaran dan cinta itu muaranya nanti adalah pengenalan kita pada Allah. Jadi persahabatan kita nanti hakikatnya adalah jalan kita untuk lebih dekat mengenal Allah. Baik, ini dari kalimat slide pertama ini rasanya sudah dalam. Ini nanti malam hari ini nuansanya agak berbeda dengan uraian tentang persahabatan di 3 atau 4 tema sebelumnya. Kita lanjut. Nah, ada satu syair yang terkenal sekali dari Maulana Rumi yang itu saya pecah-pecah. Bagi saya inilah simbol ekspresi pola gaya seorang yang mencintai. Jadi ada 7 nasihat yang terkenal dari Maulana Rumi yang ini pakai simbol-simbol alam semesta. Karena beliau mengembangkan paradigma cinta, berarti sebenarnya ini profilnya orang yang mencintai. Yang pertama apa? Orang yang mencintai itu dermawan dan suka menolong. Kata Maulana Rumi, dalam kedermawanan dan menolong jadilah seperti sungai. Sungai itu kan banyak memberi apa saja pada masyarakat di sekitarnya. Sungai sering jadi pusat sumbernya hidup. Kalau teman-teman belajar peradaban-peradaban manusia awal, itu biasanya dimulai dari pinggir-pinggir sungai. Karena di situ kuncinya hidup. Dia memberikan banyak. Tidak menunggu balasan apa-apa. Meskipun kadang-kadang balasan kita pada sungai kan jelek. Kita kasih sampah lah, kita kasih kotoran lah, kita kasih apalah. Tapi sungai selalu memberi banyak hal. Nah, jadilah orang yang mencintai. Pecinta itu dermawan dan penolong seperti sungai. Nanti kalau teman-teman pulang dari sini kok lewat sungai, diingat-ingat kalimatnya Rumi tadi. Ingat sungai berarti ingatlah bahwa aku ini harus jadi orang yang pemurah, dermawan, penolong. Baik, ini yang pertama ya. Karena ini ditaruh pertama karena manusia itu cenderung pelit. Dan itu katanya Al-Quran sendiri. Jadi manusia itu cenderung enggan berbagi, ingin enak. Biasanya kalau orang kok mau berbagi itu yang dibagi yang sisa-sisa, yang dia sudah menikmati terus bagi. Biasanya begitu. Makanya bahkan Al-Quran menegaskan kebaikan itu kalau kita menginfakkan yang kita cintai. Karena manusia itu cenderung pelit. Yang dikasihkan orang selalu yang sisa yang sudah dia nikmati. Jadi temannya pinjam laptop, aku belum puas. Pokoknya
Atau minta apa, ingin apa, ya nanti kalau aku sudah baru kamu. Nah, ya makanya di banyak ayat itu Al-Quran kan nyindir kita, manusia itu pelit, manusia itu kalau memberi selalu yang jelek-jelek, sehingga terus ditegaskan oleh Al-Quran, lan tanalul birra, kamu tidak akan dapat kebaikan sebelum berbagi apa yang engkau cintai. Hatta tunfiku ma tuhibbun. Oke, barang ya, nanti jangan, Pak, saya punya pacar saya cintai. Itu maksudnya bukan ke situ ya. Oke, jadi dermawan dan menolong. Yang kedua, dalam ketulusan dan kebaikan, jadilah seperti matahari. Matahari itu kan memberikan cahayanya, terangnya pada siapa saja. Tidak milih-milih. Di mana saja siapapun diberi. Orang tulus itu begitu. Kalau tulus kok milih-milih itu biasanya bukan tulus tapi pamrih. Pak, saya ikhlas Pak memberi teman saya yang ini, yang ini. Yang itu kok tidak diberi? Dia sering nyakiti hati saya kok. Berarti ini sebenarnya tidak tulus. Kamu milih kok. Yang menyenangkan kamu beri. Yang tidak menyenangkan tidak kamu beri. Jadilah seperti matahari. Siapapun diberi. Jadi tidak pilih-pilih. Kan matahari itu kan kalau pas panas ya siapa saja dapat, kan tidak milih. Ini anak malas tidak pernah kuliah, nggak usah dikasih matahari yang sana, kan tidak begitu. Ya kamu rajin, kamu malas ya diberi sama matahari. Nah, jadi para pecinta itu tulus. Simbolnya ketulusan itu matahari. Jadi selain jadi sungai, ingatlah matahari. Jadi kalau besok pagi jalan-jalan keluar terus kena matahari, sadarilah bahwa aku dalam hidup ini harus tulus. Tanpa pamrih. Matahari tidak pernah minta imbalan. Kecuali matahari mall ya, kalau kamu ke sana ya butuh, kamu harus bayar. Baik, jadi pecinta ciri keduanya tulus. Ciri ketiga, pecinta itu memaafkan. Dalam memaafkan, jadilah seperti malam. Malam itu maksudnya gelap, pekat. Sudah tidak ada apa-apa, tidak lihat apa-apa lagi. Jadi kalau kita sudah memaafkan orang, ya sudah. Anggap semuanya sudah tidak kelihatan. Jadi anggap semuanya sudah lenyap. Kayak kalau malam itu kita sudah tidak bisa lihat apa-apa lagi sudah. Nah, tidak boleh ada sisanya apapun. Pekat seperti malam. Kan sering kita itu memaafkan tapi ingin sedikit-sedikit membalas dendam. Sehingga sekarang saya maafkan tapi titeni saja, nanti mesti itu masih ingin, sebenarnya belum memaafkan. Saya maafkan sih tapi hukuman Allah tidak akan, sama saja. Jadi kalau memaafkan seperti malam, sudah gelap kayak kita mau tidur, lampu mati ya sudah tidak lihat apa-apa, tidak ingat apa-apa lagi, terus tidur. Jadi kalau memaafkan seperti malam. Nanti kalau mau tidur malam hari, sadarilah bahwa wah ini malam ya, aku maafkan siapapun yang punya salah tadi pagi, kemarin, dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga. Jadi pecinta itu pemaaf. Yang keempat, dalam kemarahan jadilah seperti mayat. Ya, manusia itu yang normal memang kadang-kadang marah, kadang-kadang tidak berkenan terhadap sesuatu. Tapi begitu kamu sadar sedang marah, jadilah seperti mayat. Mayat itu kan sudah tidak ngapa-ngapain lagi sudah. Berarti apa? Kalau sedang marah berhenti. Jadi jangan ngapa-ngapain. Kalau hadis itu kan kalau kita marah saat berdiri duduklah. Kalau saat duduk marah berbaringlah. Kalau berbaring kok marah wudulah. Bukan gulung-gulung muter-muter enggak. Jadi kalau berbaring kok marah wudulah. Sholatlah bila perlu. Jadi jangan memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu.
Biasanya orang marah itu kalau melakukan sesuatu nanti disesali. Atau pasti tidak bagus. Kalau pas kita sedang marah itu, wah saya ingin melampiaskan marah saya dengan omongan. Omongannya mesti, kan tidak mungkin kalau sedang marah ngomongnya terus halus gitu. Saya ini sedang marah. Jadi kan tidak mungkin begitu. Jadi marah ya marah saja. Boleh tidak saya maki-maki sampean? Sebentar saja. Kan tidak mungkin begitu ya. 1-2 kata saja ya biar saya lega, boleh ya gitu. Oke, jadi tidak kalau sedang marah, yuk jadi kayak mayat. Jadi yuk diam dulu, tidak usah apa-apa dulu. Nanti kalau tekanan darahnya sudah turun, situasinya sudah longgar, nyaman, itu baru memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu. Termasuk pada siapapun yang kita cintai. Jadi kadang-kadang kita tidak cocok, rame, gegeran, marah dengan yang kita cintai. Mungkin saudara kita, anak kita, siapa saja. Yuk, ketika sedang marah, narik diri dulu. Nanti saja ngomongnya, nanti saja melakukan sesuatu. Yang kelima, saat kita sederhana dan rendah hati, jadilah seperti bumi. Jadi pecinta itu sederhana. Sederhana itu maksudnya apa adanya. Tidak dibuat-buat. Jadi, ya inilah aku apa adanya. Inilah levelku, inilah kenyataan diriku. Itu namanya kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu bukan kok dimiskin-miskinkan atau enggak. Biasa saja, sesuai situasimu, sesuai kondisimu. Tidak berlebihan. Nah, kondisi ini kalau di Maulana Rumi, jadilah seperti bumi. Bumi itu kan sangat rendah hati, sangat sederhana. Tidak pernah gaya. Di dalam dirinya ada kandungan luar biasa, mungkin kandungan emas, logam, macam-macam, tapi kan bumi tidak pernah sombong, tidak pernah pamer. Dia rendah hati, diinjak-injak. Tiap hari kita mewarnainya dengan angkara murka, dia tetap teguh sebagai dirinya. Itu bumi. Jadi mari belajar dari bumi. Kalau kita jalan di atas bumi, sadarilah kasihan sekali ya bumi ini. Kita warnai dia dengan macam-macam. Bumi itu kita lempari dengan sampah dan kotoran, tapi yang diberikan kan tumbuh-tumbuhan, makanan, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang yang sederhana dan rendah hati. Bumi tidak pernah komplain, tidak pernah demo, tidak pernah mengeluh terhadap segala kelakuan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan untuk kita. Selanjutnya, toleran. Para pecinta itu toleran. Simbolnya apa? Laut. Laut itu kan dia menampung apa saja. Karena dia luas, maka apa saja bisa masuk. Baik itu yang indah-indah, yang kotor-kotor, semuanya masuk, ditampung oleh laut. Sungai itu kan membawa apa saja, ya terakhirnya di laut. Aliran apa saja, ya finalnya di laut. Jadilah toleran. Toleran itu terbuka menerima apa saja sebagaimana laut. Jadi laut itu kan simbol kelonggaran, kelegaan, keluasan. Kalau teman-teman sedang jenuh, suntuk, itu kan biasanya terus jalan-jalan ke laut kan rasanya lapang, longgar. Ketika kita melihat laut. Nah, jadi ini simbol toleransi. Berarti kalau nanti ada konflik marah-marah, wah ini berarti sedang sempit, kurang piknik, ayo jalan-jalan ke laut. Biar longgar hatinya. Biar terasa bahwa kita ini kecil, bahwa kita ini sempit, tidak luas. Ngapain sih gegeran segala? Nah, yang terakhir, kuncinya di yang terakhir ini. Jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam diri. Jadilah engkau apa adanya. Jadi para pecinta,
sadari dirimu, bermainlah peran sebagai dirimu sendiri apa adanya. Jangan terlalu banyak acting, jangan terlalu banyak gaya, nanti malah menyusahkan. Sadari hakikat dirimu dan perankan peranmu apa adanya. Jadilah engkau apa adanya. Kita itu sering ngundang masalah sendiri karena kita tidak jadi apa adanya. Kalau hari ini mungkin pakai istilah pencitraan. Sudah terlanjur mencitrakan diri misalnya sebagai anak soleh misalnya. Sudah terlanjur bilang, oh saya itu soleh, saya itu. Itu kan terus jadi beban. Akhirnya kamu di depan orang tiap hari harus acting jadi orang soleh. Itu kan berat. Nanti ada apa-apa dikit, subhanallah, alhamdulillah. Ayo, kalau soleh ya soleh saja, ndak usah pakai acting berlebihan, sesuai dengan situasimu apa adanya. Jadi para pecinta itu apa adanya. Banyak ikatan cinta bubar karena para pecintanya ndak apa adanya. Kan banyak itu yang kalau pacaran itu begitu sayangnya, begitu nikah dapat 1 bulan, begitu menyesalnya dia, kok ndak kayak dulu ya. Jadi sudah beda antara dulu dan sekarang. Kemungkinan dulunya terlalu banyak pencitraan. Akhirnya sekarang menyesal. Walah ternyata aslinya gini, ndak sama dengan dulu. Ya, kamu ndak apa adanya. Baik, ini 7 nasihat untuk para pecinta. Kalau kita nanti bersahabat, jadilah sahabat yang dermawan, penolong, sahabat yang baik dan tulus, yang mudah memaafkan, yang kalau marah tidak melakukan sesuatu yang nantinya disekali, yang sederhana, rendah hati, toleran, dan apa adanya. Kalau ada teman karakternya begini akan menyenangkan. Ajaklah teman yang seperti ini jadi rekan perjalanan untuk mendekat pada Allah. Ini yang dilakukan oleh beliau berdua, Maulana Rumi dan Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Baik, kita mulai. Malam hari ini saya membawa 7 nasihat dari Rumi dan 7 nasihat dari Syekh Syamsud Tabriz. Yang pertama dari Rumi. Wah, ini tulisannya jadi kecil. Ini ya, kompatibilitasnya laptop ini ya. Baik. Yang pertama, teman-teman saya tidak tahu bisa membaca apa enggak kalau sekecil itu. Karena PowerPoint itu kalau tulisannya terlalu kecil, kehilangan power, kehilangan poin. Iya, cilik-cilik macane susah. Jadi kata Rumi, aku mencintai teman-temanku tidak dengan hati atau pikiranku. Untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena kalau hati... Baik, saya lanjutkan. Kedengaran dah yang belakang? Enggak ya? Oke, harus dipegangi, minta disayang-sayang. Ya, kalau dikasih jarak dia tidak mau. Baik, kata Rumi, aku mencintai teman-temanku tidak dengan hati atau pikiranku. Untuk berjaga-jaga, karena hati bisa berhenti, karena pikiran bisa lupa. Aku mencintai mereka dengan segenap jiwa, karena jiwa tidak pernah mati atau lupa. Jadi sumber cinta kita jangan hanya hati, jangan hanya pikiran. Bukan berarti, Pak, berarti kalau mencintai tidak pakai pikiran, tidak pakai hati. Bukan begitu maksudnya. Jangan hanya itu berarti jangan berhenti di situ. Karena kalau pakai hati saja bisa berhenti. Bisa berhenti itu bukan maksudnya kena penyakit jantung karena hatinya berhenti. Berhenti itu hati itu bolak-balik.
Hati itu kadang-kadang sekarang senengnya luar biasa, besok bencinya luar biasa. Kalau pakai hati masih bisa ya dan tidak ketika kita mencintai. Apalagi pakai pikiran. Pikiran bisa lupa. Kalau pas berdua, wah aku sayang sekali padamu, nanti keluar ada yang lebih cakep, lupa dengan kalimat yang tadi. Pikiran bisa lupa. Jadi ya lupa itu kita kan mudah terlena, akal itu mudah terdistraksi. Maka cintailah dengan jiwa. Jadi mencintai dengan jiwa itu mudahnya kita melihat hakikat terdalam dari seseorang. Manusia itu siapapun dia, di level terdalamnya, di situ ada ruhnya Allah. Wa nafakha fihi min ruhi, yang di situ ada citranya Allah. Jadi pertemuannya tidak hanya pertemuan dua akal, tidak hanya pertemuan dua hati, tapi juga pertemuan dua jiwa. Makanya dalam bahasa Inggris istilahnya soulmate. Belahan jiwa, tidak sekedar belahan hati. Apalagi belahan pikiran. Tidak. Jadi jiwaku yang kalau dasarnya jiwa mesti bersatu terus, mesti nyambung terus. Karena di level jiwa kita satu. Di level pikiran kita bisa beda-beda. Wong pikiran itu macam-macam. Hati juga bisa beda-beda. Passion, selera bisa beda-beda. Apalagi level fisik. Tapi begitu kita masuk di level jiwa, itu kita pasti hakikatnya satu. Di level ruh itu kita satu jenis, sama semua. Meskipun banyak orang yang mengabaikan sisi dalam rohaninya, sehingga kelakuannya hanya didasarkan pada yang fisik-fisik. Maka mari mencintai apapun dan siapapun tadi di level terdalamnya. Jadi kalau sudah level terdalam itu seragam, sama. Kalau fisik itu bisa beda-beda, ada cakep, ada jelek dan lain sebagainya. Makanya kalau nembak kok ditolak kan kadang orang bilang, loh kamu jangan hanya lihat wajahku, lihatlah. Ya, kalau hati masih bisa berubah. Kalau kalimatnya lihatlah hatiku, hati masih bisa berubah-ubah, kurang dalam. Lihatlah jiwaku. Wah, oke. Baik. Nah, kalau jiwa itu sudah relatif seragam, semuanya citranya Allah dalam diri kita. Ini yang jadi penciri pembeda manusia dengan manusia yang manusia dengan semua yang bukan manusia. Baik, jadi cintailah sahabatmu dengan jiwa. Jadi tidak lagi sepenuh hati, tapi sudah sepenuh jiwa. Baik, ini filosofinya agak dalam ya. Yang pertama ini, prinsip pertama. Prinsip kedua. Ini dari salah satu syairnya Maulana Rumi. Temukanlah seorang teman yang mau memaklumimu dengan kesabaran, seperti menguji esensi dari dupa yang terbaik dengan meletakkannya di perapian. Minumlah semangkok racun yang disuguhkan oleh temanmu saat dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Melangkahlah ke api menyala seperti Nabi terpilih. Nabi yang melangkah ke tengah api menyala ya Nabi Ibrahim. Rahasia cinta akan mengubah api menyala menjadi taman yang indah. Bertabur bunga-bunga merekah, mawar, tetumbuhan air dan wilau bertebaran dan menaburimu. Seorang teman sejati dapat meliputimu seperti Tuhan di hadapan alam. Yang pertama, temukan seorang teman yang mau memaklumimu dengan kesabaran. Menurut saya ini kuncinya persahabatan bisa langgeng adalah pemakluman. Jadi pemakluman itu sebenarnya hakikatnya adalah kesediaan untuk menerima apapun situasinya.
Makanya kan banyak kalau istilah ada apa gitu, ada kalimat harap maklum. Harap maklum itu mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan tapi mohon dimaklumi. Nah, misalnya ini mikrofonnya agak error ya, harap maklum. Nah, ini mungkin tidak seperti yang diharapkan, tapi tolonglah mengerti. Ini kalau sahabat mesti bisa. Yang sulit untuk memaklumi pasti bukan sahabat. Ya sebenarnya aku harus bayar utang sekarang, tapi kok ya belum ada ya, harap maklum. Nah, ini yang terus-terusan yang jengkeli. Jadi, nah ini kunci persahabatan. Jadi memaklumi dengan kesabaran. Bisa menerima apa adanya kita, apapun situasinya. Yang kedua, sahabat itu tangguh. Tidak mudah luntur, tidak mudah bubar karena ujian, goncangan, cobaan. Seperti dupa yang dilempar di perapian. Jadi untuk menguji dupa itu kan dibakar. Baik tidaknya dupa itu kelihatan saat dibakar. Persahabatan juga begitu. Tangguh tidaknya kelihatan saat ada masalah, saat ada ujian. Jadi ciri kedua itu, orang yang bersahabat itu biasanya ya tidak masalah. Meskipun seperti apapun engkau memberiku masalah, aku terima. Berarti ini sahabat yang sejati. Bahkan minumlah semangkuk racun yang disuguhkan oleh temanmu, meskipun itu racun tapi disuguhkan dengan penuh kasih sayang. Kalau itu sahabat memberimu racun, silahkan diminum racun ini. Aku menyuguhkannya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Itu kalau sahabat diminum. Jadi maksudnya itu ya, mungkin teman kita ini membawa masalah saja, membawa problem saja. Aduh, sejak berteman denganmu bangkrut aku misalnya. Sejak dekat denganmu kacau hidupku. Tapi kalau memang sahabat sejati tidak masalah. Wong sudah ikrar, kita deklarasi susah senang bersama. Meskipun harus minum semangkuk racun, tidak masalah. Jadi Maulana Rumi itu ya sering mengalami hal-hal pahit berdua sama Syekh Syamsu Tabriz. Bahkan Syekh Syamsu Tabriz sampai pernah diusir, sampai pernah menghilang. Karena murid-muridnya tidak suka dengan Syekh Syamsu Tabriz yang sangat dekat dengan Rumi. Iri dia, kok bisa dekat terus dengan guru murid-muridnya Maulana Rumi. Akhirnya Syekh Syamsu Tabriz kabarnya diusir. Bahkan ada yang punya riwayat akhir hidupnya pun ada yang bilang Syekh Syamsu Tabriz ini dibunuh. Di beberapa versi ada bilang begitu. Jadi ini ujian persahabatan. Sampai Maulana Rumi sampai lahir tarian yang sangat terkenal, Darwis berputar, itu kan saking rindunya berpisah dengan Syekh Syamsu Tabriz. Baik, jadi ini semacam sahabat yang membawa kepahitan. Tapi kalau memang sahabat, ya kepahitan akan semakin mempererat persahabatan. Nah, justru kesulitan dalam persahabatan akan mendatangkan kebahagiaan. Seperti hidup di taman yang indah, meskipun di tengah api. Nabi Ibrahim mantap sekali melangkah ke tengah api karena dia yakin dengan cintanya kepada Allah. Akhirnya api menjadi taman yang indah. Ini kemantapan level Nabi ya. Tidak bisa ditiru. Jangan nekat nanti. Saya cinta sekali Pak, saya siap. Tidak, jangan nekat ya. Termasuk yang akan datang ini sebentar lagi kan kurban. Oh, itu ketulusan level Nabi. Jangan dicoba, Pak, tadi malam saya mimpi nyembelih teman saya. Tidak bisa begitu, itu levelnya beda. Kan di Quran ada, Pak. Iya, yang memahaminya tidak begitu. Makanya membaca Al-Quran itu ya harus ngerti ilmunya. Jangan dipotong dalilnya, Pak. Saya mengalami seperti Nabi Ibrahim, Pak. Mimpi menyembelih lah, sojo.
Kamu salah memahaminya. Cara menarik maknanya tidak begitu. Baik, nah persahabatan ilustrasinya seperti Nabi Ibrahim yang melangkah ke dalam api. Dan buahnya, kata Rumi, pasti taman yang indah, meskipun dari luar kelihatannya api. Berkorban untuk sahabat itu kan lega, membahagiakan. Alhamdulillah aku bisa menolong sahabatku. Alhamdulillah aku bisa meringankan bebannya. Nah, itu seperti mawar dan tetumbuhan serta bebungaan yang menaburi kita. Yang terakhir, seorang sahabat, teman sejati itu mewarnai hidup kita sebagaimana Allah mewarnai alam semesta ini, sebagaimana Tuhan di hadapan alam. Jadi kalau kita punya sahabat itu sedikit banyak kita akan diwarnai oleh sahabat kita. Gaya kita ngomong, gaya kita berekspresi, mungkin diksi-diksi pilihan hidup itu pasti banyak diwarnai oleh teman dan sahabat ini. Baik, jadi dari 4 bait dari syair ini ada beberapa makna persahabatan. Yang pertama pemakluman, yang kedua ketangguhan, yang ketiga kesediaan untuk berkorban, dan yang terakhir persahabatan itu saling mewarnai. Nah, ini nasihat Maulana Jalaluddin Rumi yang berhubungan dengan persahabatan. Yang ketiga, ini tadi saya bilang ya, ini saya potong-potong dari Fihi Mafihi, Diwanus Syamsut Tabriz, Masnawi, yang menurut saya ada hubungannya dengan persahabatan. Nah, ini kalimat ini bagus. Tidak ada kerahiban dalam Islam, yang ada kebersamaan dan kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertindak atas dasar kepentingan bersama. Karena pertemuan para ruh memiliki pengaruh yang besar dan penting. Sedangkan kesendirian dan mementingkan diri sendiri tidak ada manfaatnya. Jadi kalimat pertama, kata pertama tidak ada kerahiban dalam Islam, itu sebenarnya ingin menegaskan bahwa dalam Islam semua orang itu dipandang setara. Setiap manusia dianggap bernilai. Jadi tidak boleh level. Manusia itu tidak boleh ada yang diposisikan level, ini manusia posisi tinggi, ini manusia posisi rendah. Karena satu-satunya di atas makhluk itu Khalik. Kalau ada makhluk yang kita posisikan di atas makhluk, itu berarti ada makhluk yang posisinya setara dengan Khalik. Kalau dalam Islam ini namanya musyrik. Maka iya, para ulama penting, guru-guru kita penting, tapi dia tidak di atas kita. Hanya memang fungsi dan peran serta jasa mereka besar. Jadi itu yang dimaksud tidak ada kerahiban. Tidak ada yang posisinya hierarkis. Yang ada semua setara. Maka dalam kesetaraan itu relasi paling ideal adalah kebersamaan dan kasih sayang. Makanya Nabi itu orang-orang dekatnya tidak disebut muridnya atau anak buahnya, tidak. Tapi sebutannya sahabat. Jadi ini untuk menegaskan kesetaraan. Kalau sahabat setara, kalau setara roh dan roh bisa bertemu. Jangan merasa enak kalian lebih tinggi dari yang lain. Misalnya merasa, Pak saya lebih penting kok Pak, Pak saya lebih hebat kok Pak. Itu berarti kalian memposisikan diri lebih tinggi dari yang lain. Kalau kalian posisikan diri lebih tinggi seperti itu, kalian akan sendiri dan kesepian. Ruhmu tidak punya teman, jiwamu tidak punya pasangan. Jadi relasi ideal itu relasi kebersamaan dan kasih sayang. Kalau ada kepentingan, ya kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri yang egois.
Jadi dasarnya pertemanan itu ya pertemuan antara dua jiwa. Dua jiwa mungkin bertemu kalau itu sejajar, setara. Kalau kita dekat gini kan bisa langsung ketemu kan gitu. Tapi kalau ke atas berat. Sulit kita ketemu kalau ranking. Kalau teman-teman misalnya menganggap saya, Pak Faiz lebih tinggi dari saya, itu kan mendekat saja mungkin agak gimana, wah, karena tidak setara. Tapi kalau kita setara, lebih mudah bergaul, lebih mudah berkomunikasi. Makanya coba teman-teman membaca sirah itu, riwayatnya Rasulullah itu, dengan para sahabat kan sangat akrab, dekat. Karena positioningnya setara. Banyak momen, banyak peristiwa baik yang serius maupun yang menggambarkan keakraban, suasana kemanusiaan banyak. Kenapa? Positioningnya setara. Baik, jadi ini rahasia persahabatan. Jadi yang ada adalah kebersamaan, kasih sayang, dan kesetaraan. Kok di antara sahabat merasa level? Yo, dia sahabat saya sih Pak, tapi saya lebih tinggi Pak. Dia selalu nyontek, saya yang diconteki terus misalnya. Kalau ada level begitu, dua jiwa tidak akan bertemu. Saya yang neraktir terus Pak, dia yang minta ditraktir. Berarti saya lebih tinggi, dia sebenarnya anak buah saya hitungannya misalnya. Ini tidak mungkin persahabatan, tidak mungkin dua jiwa bisa bertemu. Maka kuncinya persahabatan, pertemuan dua jiwa. Baik, ini petunjuk yang ketiga. Posisikan diri kita setara di hadapan sahabat-sahabat kita. Jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih jago, jangan merasa lebih benar, dan lain sebagainya.